Firly Bahuri melanggar kode etik, dilanggengkan begitu saja menjadi ketua, akhirnya apa? Akhirnya kan mereka kena karma. Ada beberapa desakan yang kita minta agar Pansel lakukan. Misalnya yang pertama terkait dengan penelusuran rekam. Rekam jejak di sini bukan hanya rekam jejak hukum, rekam jejak etik. Dua hal ini harus diperhatikan. Jangan sampai mengulang prosesi tahun 2019 yang lalu. Di mana tahun 2019 yang lalu bukan hanya terpilih, namun mendapatkan suara dominan di DPR menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Firly Bahuri melanggar kode etik, dilanggengkan begitu saja menjadi ketua, akhirnya apa? Akhirnya kan mereka kena karma. Itu akibat mereka terlalu sering menggunakan headset, tidak mendengar, telinganya tidak digunakan untuk mendengar suara masyarakat. Kita sudah berulang kali mengatakan ini orang problematik, ini orang bermasalah, tersangka sekarang. Bukan hanya etik, bahkan diduga menerima suap dan juga gratifikasi. Itu poin tentang rekam jejak. Bahkan Mas Nur, hari ini ramai pemberitaan. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi pemberitaan itu mengutip ada beberapa orang di internal KPK, bahkan di level pimpinan KPK, yang mendaftar kembali sebagai calon komisioner tahun 2024, tahun 2029. Saya ingin kaitkan, Mas Nur, ke isu yang tadi saya katakan. Bagaimana Pansel bisa menelusuri rekam jejak? Saya ambil contoh. Misalnya ada salah seorang pimpinan lembaga yang sudah pernah diproses di Dewan Pengawas. Misalnya ya, saya nggak sebut nama. Misalnya ada Dewan Pengawas. Namun ternyata putusannya nggak ada. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pansel? Apakah dengan tidak adanya putusan tersebut langsung menggambarkan bahwa orang ini berintegritas? Di sana akan kita uji bagaimana Pansel bekerja. Ya, Pansel itu mengundang, mendatangi Dewan Pengawas misalnya. Tolong tanyakan fakta-fakta apa yang muncul dalam proses persidangan. Kalau memang ada faktanya pelanggaran kode etik, namun karena satu hal, dua lain hal, tidak ada putusannya, harusnya orang itu tidak diloloskan. Kan itu konsep jemput bola yang benar. Jadi bukan hanya duduk di menunggu apakah ada putusan administrasi hukumnya atau tidak. Tapi apa yang berkembang di tengah masyarakat itu harus didalami lebih lanjut oleh panitia seleksi pimpinan KPK. Nah, kemudian Mas Nur, ini juga penting soal pertanyaan yang Mas Nur sampaikan tadi, apakah KPK itu harus diisi oleh aparat penegak hukum? Sebelumnya, saya ingin disclaimer, ICW bukan pada posisi ingin menolak atau mengatakan tidak boleh ada orang, institusi penegak yang duduk sebagai komisioner atau dewas KPK. Karena secara faktual peraturan perundang-undangan tidak melarang hal itu. Akan tetapi harus dipertimbangkan lebih jauh. Misalnya soal konteks indikasi konflik kepentingan. Mas Nur, kalau kita membaca pasal 11 Undang-Undang KPK, salah satu subjek yang ditangani oleh KPK itu adalah aparat penegak hukum. Nah, bagaimana nanti ketika pimpinan itu diisi oleh aparat penegak hukum, bukankah itu membuka celah konflik kepentingan? Ini juga menjadi hal yang amat krusial. Maka dari itu, Mas Nur, kami mendorong agar, kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang KPK, itu kan pendaftar itu harus mundur dari jabatannya. Namun saya ingin naikkan konteks itu bukan hanya mundur dari jabatan, tapi mundur dari institusi. Kenapa? Karena orang yang menjadi pimpinan KPK itu harus benar-benar independen. Apalagi kalau kita bicara perwakilan aparat penegak hukum di KPK, banyak. Penyidiknya banyak dari polisi. Penuntutnya ya sudah pasti dari penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Maka dari itu rasanya tidak butuh
ada perwakilan aparat penegak hukum di struktural komisioner ataupun Dewas KPK. Hal juga yang menarik, Mas Nur. Kita juga ingin meminta kepada pimpinan institusi penegak hukum, misalnya dari kepolisian ada Kapolri, Kejaksaan Agung ada Jaksa Agung, memungkinkan atau tidak untuk dibuka siapa-siapa saja yang dikirimkan oleh Kapolri atau seizin Kapolri menjadi komisioner dan Dewas KPK. Kemudian apa alasan dibalik itu? Tidak hanya itu, juga hal yang sama berlaku untuk Kejaksaan Agung. Agar apa? Agar publik bisa menilai bagaimana sebenarnya indikator yang digunakan oleh pimpinan instansi penegak hukum, dalam hal ini Kapolri, dalam menentukan orang-orang yang akan dikirimkan KPK. Itu kan menarik kalau misalnya Kapolri bisa ungkap, kepolisian mengirimkan A, B, C ke KPK. Nanti kan timbul pertanyaan, ini pengalaman dari 2019 yang lalu, kita jadi menebak orang ini mendaftar atas seizin Kapolri atau mendaftar sendiri.